Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ibu Dr. Anda Erni Zurnilah MH. Yang kami muliakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ibu Dr. Harijah MH. Yang kami muliakan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami muliakan seluruh Ketua Pengadilan Agama serta Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami hormati Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami hormati para panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur serta seluruh panitia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang bahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul secara langsung untuk melaksanakan rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2026 dengan tema Dari Nusa Tenggara Timur untuk Negeri, Integritas Kuat, Pelayanan Berkualitas. Selanjutnya, pembacaan laporan panitia rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Ketua Panitia. Kepada Bapak Abdus Syakur Widodo SHMH, kami persilakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari garing tanggal Rabu 29 April sampai dengan Kamis 30 April 2026. Tempat Hotel Harper Kupang. Peserta terdiri dari unsur pimpinan, ketua, wakil ketua, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Narasumber yang pertama, Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang akan menyampaikan materi terkait kebijakan Mahkamah Agung, program prioritas Padilat tahun 2026, kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tentang kepemimpinan berbasis layanan integritas dan profesionalisme. Narasumber yang kedua, Ibu Yang Mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang tentang perempuan melawan korupsi, pilar pencegahan berbasis keluarga. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2026. Selanjutnya, sambutan dari Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang sekaligus membuka acara rapat kerja daerah secara resmi. Kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Dr. Anda Erni Zurnilah MH, kami persilakan. Baik, untuk acara rapat kerja daerah pada tanggal 30 April 2026 dengan resmi, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rapat kerja daerah tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Dan marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kita muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami muliakan para pimpinan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Bapak Kabak, para panitera dan sekretaris Pengadilan Agama sewilayah NTT. Waktu selanjutnya kami serahkan seluas-luasnya kepada Bunda untuk menyampaikan. Dan setelah penyampai materi
jika dimungkinkan untuk dibuka dialog, nanti akan disesuaikan. Kepada Bunda kami silakan. Kebijakan Mahkamah Agung itu tidak terlepas dari visi misi dari Mahkamah Agung. Nah, ini visi misi dari Mahkamah Agung jelas kita semua sudah tahu visinya apa, misinya apa. Untuk menjabarkan dari misi Mahkamah Agung, oleh sebab itu Mahkamah Agung mempunyai kebijakan yang harus disosialisasikan, diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di satker masing-masing, yaitu di 4 lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini adalah sangat penting untuk kita bagaimana panduan dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Menjaga kemandirian Mahkamah Agung terutama bagi hakim-hakim. Kemandirian Mahkamah Agung itu jelas tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang lain. 2026. Untuk ada program prioritas Badilak 2026, kita para pimpinan tingkat banding dipanggil itu se-Indonesia, ketua dan wakil, membicarakan program prioritas. Latar belakang kenapa dulu dicanangkan program prioritas Badilak itu, yaitu merujuk pada cetak biru blueprint Mahkamah Agung RI tahun 2035. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, permainan ini terkait dengan anti gratifikasi, anti korupsi. Jadi Bapak Ibu nanti masuk dalam permainan ini adalah kalau bisa dari salah satu pimpinan ya, ketua. Seorang pemimpin harus jadi uswah ataupun contoh bagi lingkungannya, bagi peka terhadap kondisi dan menjadi tempat bertanya bagi bawahannya. Untuk tidak memperpanjang kata, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Dr. Harijah untuk menyampaikan materinya. Kepada Bunda kami silakan. Sepak itu saya perempuan anti korupsi Indonesia lahir karena pada tahun 2013-14 survei KPK di Yogyakarta hanya 4% orang tua mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Kemudian yang terpenting lagi bahwa tadi ada yang mempertanyakan apa sih gratifikasi dan suap ya. Kalau gratifikasi sebenarnya suap yang terselubung. Ada yang tahu enggak apa isinya tentang PP 94 tahun 2022? Hah? Oh 2021 ya? Iya betul 2021. Misalnya ada laporan, ini kan tiap bulan ada daftar ya, berdasarkan daftar kadir. Oh ternyata ada yang 4 hari atau 5 hari tidak masuk. Kalau seperti itu apa yang dilakukan oleh ketua? Pak Ketua Maumere ini nomor 1 penilaiannya wilayah KPCA Kupang. Ketika Bapak mendapati pegawai ini bulan ini kan ada rekap akhir tuh. Ada pegawai yang 4 hari tidak masuk kerja. Sesuai dengan Perma nomor 8 2016 dan PP nomor 94 tahun 2021, apa kira-kira yang Bapak lakukan? Izin Ibu Wakapta. Yang pertama ralat tadi se-Indonesia Bu, bukan se-PTA Kupang. Hah? Se-Indonesia. Laporan terbanyak seluruh hakim di Indonesia, bukan di PTA Kupang. Karena saya darah ZI Bu. Nah, nggak ada yang tepuk tangan ya, nggak apa-apa lah. Baik, tentu sebagai pimpinan kita beranjak dari regulasi di PP 94/2021 tentang ASN itu dan juga Perma 8 bahwasanya atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pegawai yang melakukan korupsi, dalam ini korupsi waktu. Secara keuangan berarti bagi yang bersangkutan sesuai dengan aturan dengan memotong remunerasi. Tapi sesuai dengan SOP yang ada di kami di PA Maumere, SOP tentang penegakan disiplin, bahwa atasan langsung akan memberikan pembinaan. Jadi tidak serta-merta langsung saya sebagai ketua untuk turun. Nah misalkan staf, maka atasan langsung dia siapa? Apakah dia di bawah Kasubag ataukah di bawah sekretaris atau di kepaniteraan dan seterusnya. Itu yang berlaku selama ini di Maumere. Jadi kita coba untuk menginternalisasi tentang korupsi itu. Karena korupsi itu tidak akan habis di teori, tetapi kepada naluri dan diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Nah,
acara selanjutnya sesuai dengan schedule bahwa pada sore ini kita akan membahas daftar inventaris masalah. Beberapa pihak mendaftar perkara di Pengadilan Agama Ruteng menemui kendala yakni perbedaan identitas pihak penggugat garing pemohon yang terdapat di KTP dan buku nikah beda, yang dimana dijadikan dasar untuk mendaftarkan perkara apakah menggunakan KTP atau buku nikah mengenai identitas pihak. Solusi PA menggunakan identitas di buku nikah pihak apabila terjadi perbedaan identitas pihak dengan alasan bahwa terbitnya buku nikah tentu diawali dengan identitas awal KTP. Solusi awal, bukti perkawinan yang sah adalah kutipan akta nikah. Bukti perceraian yang sah adalah akta cerai. Apabila terjadi perbedaan identitas antara KTP dan buku nikah, untuk perkara perceraian yang dipergunakan adalah identitas dalam kutipan akta nikah. Apabila pihak menginginkan yang dipergunakan identitas KTP, maka harus melakukan perbaikan ke KUA yang menerbitkan kutipan akta nikahnya, atau dapat diajukan permohonan perbaikan identitas ke Pengadilan Agama Permenak 30/2024 pasal 1 ayat 15 dan pasal 40. Baik Bapak Ibu, dilanjut ke bagian kepanitraan. Setelah kami baca dan kami bahas, saya kelompokkan. Ternyata hampir 60% dari tim ini masalah panggilan dan pemberitahuan surat tercatat, kan gitu ya. Namun sampai detik ini sejak tahun 2018 ya, uji cobanya ya, belum ada satupun keluhan yang masuk ke PTA maupun Mahkamah Agung bagi masyarakat yang menyatakan pos tidak profesional. Tidak ada. Yang ada malah dari kita. Padahal itu layanan untuk masyarakat. Ini hanya kisi-kisi. Oleh karenanya khusus panggilan pemberitahuan mengenai surat tercatat sudah cukup jelas pedomannya. Di antara 14 satker, kami kemudian mencoba membagi 3 kelompok. Kelompok pertama ini kelompok yang mempermasalahkan tentang kekosongan jabatan, mulai dari wakil ketua, hakim, struktural, fungsional, pengelola keuangan. Tentang kekosongan jabatan ini, pertama, mengusulkan untuk diisi kekosongan jabatan ini secara bertingkat. Jadi dari PA ke PTA, lalu nanti PTA akan teruskan ke eselon 1 maupun ke Biro Kepegawaian untuk urusan organisasi. Yang kedua, terkait dengan pengelola keuangan. Kalau untuk pengelola keuangan ini ada aturan yang mengikat kita bahwa harus ada kompetensi yang mengisi itu. Karena itu kepada seluruh satuan kerja mulai dari pimpinan, sekretaris, tolong melakukan intervensi untuk memberdayakan SDM yang ada agar mereka dapat diikutkan untuk mengikuti ujian kompetensi baik PPK, bendahara pengeluaran, penerimaan maupun EPPSDF, sehingga keterbatasan yang terkait dengan kekurangan tenaga pengelola keuangan ini dapat teratasi. Berikutnya terkait dengan kekurangan kendaraan yang dikeluhkan ini mobil. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.